Halo guys, apa kabar? Bagaimana sih trading Anda selama ini? Saya berharap sesuai harapan ya. Oke teman-teman, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk satu minggu. Mari kita siapin waktu sekitar 10-15 menit lah kurang lebih ya. Untuk apa teman-teman? Untuk merenung kembali bagaimana sih sebagai seorang trader yang sejati harusnya. Sebab apa? Sebab saya seringkali menemukan ketika seseorang terjun di dalam dunia trading, maka yang muncul dalam jiwanya adalah gejolak ya. Muncul gejolak antara fear dan greedy, artinya antara ketakutan dan ketamakan ya. Sehingga ini kalau kita tidak hati-hati ya, ini justru bisa berakibat buruk buat kita sebagai trader teman-teman. Nah, oleh sebab itu, saya mencoba membuat renungan setiap hari Minggu. Tujuannya apa, teman-teman? Pertama, tujuannya adalah mengingatkan saya kembali sebagai seorang trader, ya, untuk selalu bisa berhati-hati sehingga kita bisa kembali menjadi seorang attitude sejati. Nah, tentu prinsip saya itu belum tentu cocok dengan prinsip teman-teman. Nggak apa-apa, ya. Jadi kalau yang baik teman-teman ambil, kalau tidak, ya enggak apa-apa gitu ya, karena setiap orang tentu punya prinsip dan punya pilihannya sendiri-sendiri ya. Namun kalau teman-teman merasa ini cocok, silakan dilaksanakan saja. Oke, tujuannya apa teman-teman? Saya berharap melalui renungan mingguan ini, saya berharap kita tetap bisa bertahan di dalam keseimbangan antara material dan spiritual, antara keseimbangan jasmani dan keseimbangan rohani, antara ambisi dan solusi. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman, antara hayalan dan kenyataan. Nah, sehingga kita dengan merenung, kita akan kembali bisa mengingatkan kita. Oke teman-teman, mari kita saksikan renungan minggu ini. Halo para sahabat yang saya hormati dan sahabat trader-trader yang ada di channel saya, dan juga sahabat-sahabat yang mungkin pertama kali datang di channel saya, Matias Putra. Jadi kalau Anda ingin terus mendapatkan updatean video untuk renungan wisdom ini setiap hari Minggu jam 10 pagi ya, Anda bisa subscribe dan klik lonceng untuk notifikasi. Dan tentu di luar hari Minggu ya, kita ada materi-materi masalah trading tentunya. Oke? Baik, tetapi khusus hari Minggu, marilah kita menyediakan waktu untuk merenung tentang kehidupan ini yang sangat unik dan tentu juga menarik ya. Oke teman-teman, hari ini saya masih mau mengajak kita untuk memikirkan, merenungkan surat daripada Paulus ya, yang kita bisa mendapatkan banyak hal-hal yang menarik daripada surat beliau ini. Oke ya teman-teman, saya akan bacakan ya, apa sih isinya. Begini isi surat daripada Paulus ini. Nah, Paulus ini minggu lalu saya sudah ceritakan, beliau ini adalah salah satu pengikut daripada Isa Al-Masih ya. Namun kita melihat ya, kita tidak peduli dia ikut sama siapa, yang penting kita lihat apa yang ingin disampaikan dalam surat ini ya. Perlu kita pikirkan baik-baik. Oke, pertama dia katakan bahwa sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Wah, berarti surat ini sudah atas nama Tuhan. Apa yang ditegaskan? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah atau mengenal Tuhan dengan pikirannya yang sia-sia katanya. Oke ya, sangat jelas ya. Oke. Lalu berikutnya dikatakan, selain pikiran sia-sia dan juga pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan, ya, artinya ya suka-suka dia ya, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jelas ya teman-teman ya.
Lalu seterusnya dikatakan perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, jadi saya juga terus sambil membaca dan juga sambil merenung ya apa kata-katanya gitu ya. Jadi kita lebih cenderung apa sih yang ingin disampaikan untuk kita sendiri gitu. Bagaimana refleksi hidup kita ini. Ini yang penting teman-teman. Lalu dia bilang dia itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama yang tadi disebutkan itu ya. Yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ini sangat mengerikan. Jadi kalau kita belum berubah menjadi manusia baru, masih manusia lama yang tadi disebutkan kayak tadi di atas itu ya, maka kita akan menuju kepada kebinasaan. Maksudnya kebinasaan itu apa sih? Maksudnya kebinasaan adalah tentu nanti kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di dalam api neraka tentunya. Itu maksudnya ya. Di dalam hukuman Tuhan yang selama-lamanya. Oke, yang abadi ya. Lanjut. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, maksudnya roh, jiwa dan pikiran ya, keseluruhan aspek hidup kita ini, dan mengenakan manusia baru. Apa itu manusia baru? Yang tadi disebut berarti manusia lama, sekarang manusia baru. Nih, yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau hidup sebagai manusia baru, kita jangan ikuti kehendak kita, tetapi kehendak pencipta kita. Itu maksudnya. Oke, lalu apa sih? Nah, kehendak pencipta ini akan dia sampaikan kepada kita. Nih, diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tentu maksudnya dalam kebenaran Tuhan, bukan kebenaran yang kita selama ini kita lihat ya. Masing-masing menganggap diri yang paling benar dan melakukan seenaknya begitu. Ternyata kebanyakan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat itu mereka menyatakan kebenaran adalah untuk mendukung keegoisan, keinginan hawa nafsunya sendiri, sebagaimana manusia lama yang tadi disebutkan oleh surat ini sebelumnya yang tadi saya bacakan. Nah, ini teman-teman kita perlu masing-masing introspeksi kita diri sendiri ya, tentu termasuk saya, sehingga kita jangan terus menghakimi orang, tentu ini adalah untuk kita sendiri. Oke, saya teruskan ya. Karena itu katanya, ini kalau mau jadi manusia baru, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Maksudnya anggota apa? Sesama anggota yang kita anggap ya kita umat percaya Tuhan lah, yang Maha Esa. Harusnya kita mengikuti ini maksudnya. Jangan berdusta. Nih, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa katanya. Janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa? Tuh, kalau marah, jangan sampai matahari udah tenggelam, kita masih marah-marah. Artinya apa? Jangan mendendam gitu ya. Sehingga kenapa demikian? Maka kita sering kan lihat selama ini kan, kita lebih cenderung manusia itu mendendam gitu ya, memikirkan orang-orang pernah nyakiti dia atau orang-orang pernah membuat dia kesal dan lain sebagainya. Itu yang sering jadi masalah. Oke ya. Lalu bisa nggak marah tanpa sebab? Bisa. Artinya kalau kita marah-marah, kita tidak marah bukan karena dasar benci, tapi kita marah mungkin ya sebatas mendidik, sebatas menegur agar orang itu mengerti dan menyadari ya, serta mendidik orang tersebut. Itu maksud marah kita yang baik begitu. Oke, lalu kita lanjut. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau tadi kita marah karena hawa nafsu dan lain sebagainya, melakukan sesuatu kejahatan, maka sebenarnya kita memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai kita. Jadi di dalam konsep iman saya itu bahwa di dalam dunia ini kita tidak ada istilah boleh netral. Hanya ada dua pihak. Pihak Tuhan atau pihak hantu. Jadi ketika kita tidak berpihak kepada Tuhan, sebenarnya kita berpihak kepada hantu atau kepada setan ya. Lalu seterusnya dikatakan orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi. Ini manusia baru. Kalau lama kita sering mencuri ya, sekarang kita yang mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada yang kekurangan.
Nah, persoalan seringkali kita lihat ya, ada istilah apa tuh di dalam kepolisian, istilah residivis ya. Berarti orang yang sudah pernah dipenjara karena kejahatan, lalu keluar bukannya ya ini supaya jangan mengulang lagi manusia lama, tapi dia ulang lagi kan. Nah, ditangkap lagi berulang-ulang. Nah, itu dia belum menanggalkan manusia lamanya gitu ya. Masih tetap di dalam masih tetap hidup dalam sifat-sifat lamanya. Padahal di dalam lembaga kemasyarakatan kita tahu bahwa pemerintah mengeluarkan biaya begitu besar adalah supaya orang itu dididik, dibina. Nah, penjara itu kan namanya apa? Lembaga pemasyarakatan untuk dibina supaya jadi masyarakat begitu, yang baik tentunya. Tetapi kenyataannya banyak keluar yang tadi maling kecil-kecil sekarang malah maling lebih besar ya, karena malah belajar lebih baik selama di penjara. Ini celaka. Oke. Lalu dia bilang, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi kita seharusnya hidup seperti itu, teman-teman. Jadi setiap perkataan kita juga jangan memaki, jangan memfitnah, mencaci maki dan sebagainya ya. Tetapi marilah kita jadi manusia baru ya. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, pakailah perkataan-perkataan yang membaik dan membangun gitu maksudnya ya. Sehingga apa? Supaya yang mendengarnya beroleh katanya kasih karunia Tuhan. Nah, sehingga dengan demikian kan orang menjadi teduh dari perkataan kita gitu. Ya, nah itu yang diharapkan kalau kita dianggap mau menjadi tadi anggota orang-orang yang percaya kepada Tuhan tentunya. Oke ya. Lalu apalagi selanjutnya dikatakan, janganlah kamu mendukakan roh Tuhan. Apa maksudnya? Yang telah memeterai kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi kalau kita melakukan kejahatan, itu artinya sebenarnya kita sedang membuat Tuhan itu sedih dan sakit hati. Ya, karena apalagi kita lakukan kejahatan yang berdasarkan hawa nafsu kita gitu, atas dasar kebencian ya, atas dasar ketidaksukaan. Itu sangat mendukakan hati Tuhan. Kalau kita mengatakan atau kita mau menghargai Tuhan yang kita anggap Maha Pengasih dan Maha Penyayang, harusnya kita memberi respon yang baik dan juga kita harus mengasihi kembali dong kepada Tuhan. Jangan sampai kelakuan kita itu membuat orang yang mencintai kita jadi sangat sedih. Sama kan teman-teman ya? Kalau anda anggap orang itu baik sama Anda jangan melakukan sesuatu yang menyakitkan hatinya. Kalau Anda anggap itu suamimu, istrimu itu baik kepada Anda, sebaiknya Anda melakukan sesuatu jangan sampai menyakitin hati dia. Kan begitu ya. Demikian juga di hadapan Tuhan. Kalau kita selama ini kita anggap Tuhan kita percaya itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya selayaknya lah kita membalas juga dengan melakukan sesuatu yang berkenan kepadanya. Kan begitu ya. Oke. Jadi segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nih ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, katanya, saling mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu. Ini menarik ya suratnya teman-teman. Jadi dia dalam surat ini kalau secara kesimpulan terbagi dari dua. Jadi bagaimana dia menggambarkan manusia lama dan manusia baru. Nah, kita yang mengaku kita punya iman, percaya kepada Tuhan, harusnya kita mau menanggalkan manusia lama dan mengikuti manusia baru, tentu sesuai dengan apa yang Pencipta atau Tuhan kehendaki kita lakukan sebagaimana telah disebutkan. Nah, teman-teman, di dalam satu hal itu mungkin kita misalnya sebagai profesi trader ya, seperti saya misalnya. Tentu ada hal-hal yang kadang-kadang kan sebenarnya bagaimana sih supaya kita tidak melakukan manusia lama itu kan kembali kepada self control ya. Kontrol apa itu? Penguasaan diri. Jadi memang kadang-kadang kita yang namanya hawa nafsu itu bukan sebatas kita maling ya, pukul orang, bunuh orang, mencuri dan sebagainya. Namun termasuk kita dalam mengalahkan diri sendiri pun itu juga harus sangat kita perjuangkan ya. Itu juga bisa mengacu kita kepada ya hawa nafsu tadi ya, itu kepada memberi peluang kepada setan menguasai diri kita. Jadi misalnya kita sebagai trader, hal apa yang sering jadi persoalan? Yang jadi persoalan masalah self control tadi adalah masalah ketakutan dan keserakahan, teman-teman.
Ini sangat susah kan kalau kita mau jujur ya teman-teman ya. Jadi ketika kita melihat ya kita trading ya, kita ketika melihat misalnya harga naik ya, lalu kita mau dapatkan keserakahan, mau sudah untung, mau untung lebih besar, untung besar, akhirnya jadi buntung kan, itu persoalan. Kedua, nah, yang jadi masalah juga adalah ketika harga kita merasa rugi ya, atau kita takut misalnya ya, tadi harusnya untung ya bisa lebih besar, tapi karena kita mengalami ketakutan, akhirnya kita takut dia kembali, harga kita cepat-cepat berbalik dan kita ambil. Nah ternyata harga itu terus berlanjut. Nah ini sebenarnya ya. Dan ketakutan apa yang kita lakukan? Seringkali dalam dunia trading kalau kita penerapan ketakutan adalah kita takut ketika harga kita tidak dapat masuk gitu. Sehingga apa yang terjadi? Kita ngejar-ngejar itu harga, dan apa yang terjadi? Lalu akhirnya kita pun jadi buntung gitu ya. Jadi teman-teman, jadi semua itu ada akibatnya. Namanya hawa nafsu. Jadi oleh sebab itu mari kita kontrol diri kita. Tentu kita dalam hal ini kekuatan kita kan sangat terbatas. Oleh sebab itu kita sangat butuh pertolongan pencipta, Tuhan Yang Maha Esa tentunya dalam hal ini. Jadi demikian teman-teman, semoga wisdom daripada surat Paulus ini bisa mengingatkan kita untuk terus mengintrospeksi diri apa yang situasi yang sekarang ya. Jadi kita tidak tahu tuh, bisa mendadak kita menghadap Tuhan loh dengan berbagai alasan yang kita tidak tahu, bisa karena ya kayak sekarang masalah persoalan COVID yang nggak tahu sampai kapan selesai, bisa karena persoalan hal-hal yang lain yang tentu kita tidak tahu, karena itu adalah keputusan Tuhan atas hidup kita. Jadi mari kita masing-masing setiap saat mempersiapkan diri kita ketika kita dipanggil di hadapan Tuhan, kita boleh mempertanggungjawabkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita katakan di hadapan Tuhan. Oke, salam wisdom untuk Anda semua.